bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Berbagai karunia yang kita miliki janganlah menjadi alasan untuk memecah belah. Tetapi haruslah perbedaan yang ada dipakai untuk saling melengkapi dalam pelayanan bagi kepujian nama Tuhan. Mari kita persiapkan diri untuk kita beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri, kita melakukan nyanyian rohani, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, mari kita menabiskan kebaktian syukur minggu dan kebaktian baptisan kudus pada saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian pada saat ini tertulis dalam surat pertama Korintus 12 ayat yang ke-11. Pertama Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya.
Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, mari kita mengikuti titah baptisan kudus sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan tercatat dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang indah ini Tuhan, kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami mengaku di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan mau tolong akan kami. Ampuni akan semua salah dosa yang kami buat menyakiti hati Tuhan dan juga hati sesama-sesama kami. Kiranya Tuhan mengampuni dan sucikan kami, layakkan kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. PKJ nomor 37 bait 1 dan 2. Hatiku
Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, jika demikian pengakuan kamu atas segala dosa dan celah yang telah kamu perbuat, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa bagi kamu menurut surat pertama Korintus 2 ayat 9b sampai 10. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena pada kita, Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam puji-pujian, kita mendengarkan kesaksian melalui pujian yang pertama dari vokal grup Mentari.
Puji-pujian, saya jemput sidang jemaat berdiri dan kita akan membaca dari Mazmur 133 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu sidang jemaat membacakan ayat yang genap. Demikian bunyinya nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum, dan meleleh ke jubah. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kidung Jemaat nomor 249, bait 1. Bapak, Mama, Saudara-saudari Jemaat Tuhan, kita mempersiapkan pembacaan Alkitab dari surat pertama Korintus 12 ayat 1 hingga 11. Sementara kita mempersiapkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, kita mendengarkan kesaksian melalui puji-pujian yang pertama, Paduan Suara Kompleks Pendidikan Kristen Kesatnana.
Jemaat Tuhan yang diberkati, sebelum kita masuk dalam pembacaan perenungan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami naikkan syukur kami atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Karena di pagi hari yang indah ini, kami masih diberi kesempatan untuk mendengar sabda-Mu. Kami mohon kepadamu, siapkan hati kami, agar firman yang akan diperdengarkan melalui pembacaan maupun perenungan mendapat bagian dalam kehidupan kami. Hamba Tuhan, Mama Pendeta yang telah Tuhan siapkan untuk memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus terus memberkati hamba-Mu dengan roh hikmat-Mu. Inilah kami ya Tuhan yang telah siap mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini diambil dari kitab Pertama Korintus pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja mendengarkan firman Allah ini, tetapi yang mau memelihara, serta melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Salam.
Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena roh yang Allah karuniakan bagi kita, maka saat ini kita dipersekutukan sebagai tubuh Kristus yang bersaksi, yaitu jemaat. Sekali lagi, karena roh, maka pagi ini kita dipersekutukan oleh Allah sebagai tubuh Kristus yang bersaksi, yaitu jemaat. Jadi siapa itu jemaat? Jemaat adalah persekutuan orang-orang yang dipimpin oleh Allah, roh Allah yang mengaku bahwa Yesus adalah Kristus. Dan karena itu, saya mau mengajak kita terlalu besar dan dalam kebenaran firman Tuhan ini untuk kita renungkan. Tapi saya mengajak kita mungkin dapat sedikit dari apa yang tercatat bagi kita dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada pasal 12 ayat 1 sampai 11. Roh mempersekutukan kita untuk bersaksi kepada dunia ini. Dan kesaksian kita itu bukan hanya dia berucapan bibir mulut, tapi apa yang diucapkan oleh bibir mulut ini harus nyata dalam sikap hidup hari-hari. Dan karena itu Kotong biasa bilang begini, dasar munafik. Siapa yang mau dia pendiri disebut munafik? Pasti tidak ada yang mau toh. Tapi terkadang kita mengucapkan dari bibir mulut kita hal-hal yang indah, keahlian untuk omong. Tapi kalau son ada orang sama-sama dengan dia pu omong manis, orang son akan dengar. Dia punya keahlian memasak, tapi dia tidak pernah menyajikan masakan enak itu kepada orang lain. Siapa yang tahu dia bisa memasak? Kita belajar dari sini bahwa setiap karunia yang ada pada kita, ya, kita dipanggil untuk bersekutu, menyatukan hati dan hidup kita, segala yang ada pada kita dengan orang lain, supaya kita terbangun bersama-sama. Saya tidak salah, Paulus tulis itu dalam Efesus 4 ayat 11-12 mungkin. Saya bukan orang yang hafal Alkitab, ya, tapi ada pada Efesus 4. Semua karunia-karunia itu disatukan, bahkan dalam jabatan-jabatan yang Allah karuniakan supaya jemaat bertumbuh dengan benar. Jemaat siapa? Termasuk dia yang dapat karunia yang melebih-lebihkan diri itu. Karena itu Paulus tegaskan, ya, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Paulus nyatakan, kita jangan hanya baca, banyak orang membaca Alkitab, dia ambil satu ayat dari sini, dia lompat lari ke sana, dia lompat kembali. Lalu dia tidak tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dalam satu rangkaian pemberitaan itu. Karena itu Bapak Mama dan Bapak Saudara semua, roh Allah yang ada pada kita. Tadi saya mulai dengan kita dipersekutukan oleh roh Allah sehingga kita menjadi wujud dari tubuh Kristus. Kita bukan saja bersaksi, kita bukan saja beribadah, kita bukan saja bersekutu, tapi kita melayani dan menata layani. Karena itu Gemit menetapkan bidang-bidang pelayanannya yang disebut dengan panca program pelayanan. Koinonia, marturia, diakonia, liturgia, dan oikonomia.
supaya kita disatukan dalam segala karunia yang ada. Dan penyatuan kita itu akan terwujud dalam satu tindakan yang mungkin kecil dalam pandangan kita, pandangan dunia. Tapi yang kecil itu ketika kita bersama-sama mengangkatnya dan melakukannya, dia akan menjadi kesaksian yang besar. Dia akan menjadi seperti sesawi, biji sesawi yang ditanam, menjadi pohon yang besar. Tidak saja memberikan makanan bagi manusia dan hewan, tapi juga menjadi tempat naungan yang aman. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita telah memahami bahwa saya tidak lebih dari dia, dan dia pun tidak lebih dari saya, tetapi apa yang ada pada dia dan apa yang ada pada saya, dan apa yang ada pada mereka, ketika kita menyatukan, maka kita menyatakan kasih karunia Allah. Lalu bolehkah kita berbangga diri dengan apa yang kita perbuat? Kita menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki? Paulus bilang begini, waktu kemarin bosan belum kenal Allah, bosan terus ditarik kepada penyembahan-penyembahan berhala. Tetapi sekarang, setelah kamu kenal Allah di dalam Kristus, yang telah menyelamatkan kamu dan terus akan menyelamatkan setiap orang yang percaya, tanggalkanlah itu, lepaskan itu. Ya. Lepaskan ini, Bapak, Mama, dan Bapak Saudara, tanggalkan. Tidak gampang untuk kita. Kalau ada orang yang berkelahi, lalu melalui suara-suara lembut, sapaan, akan ada perdamaian. Tapi betulkah dia sudah lepas semua? Manusia suka mengungkit. Janganlah kita mengungkit. Mazmur 133 tadi. Jangan hanya lihat untuk berkat yang datang. Seperti berkat dari Gunung Hermon mengalir melalui janggut Harun turun ke jubahnya. Ya. Tapi lihatlah berkat yang terbesar dalam hidup ini melalui tantangan dan persoalan. Dan itu kita mengerat dari diri kita yang pertama. Segala kebanggaan diri. Dan kita menempatkan diri kita di tengah-tengah persekutuan untuk bersaksi. Sekali lagi Bapak Mama, mari kita kerat segala kebanggaan kita dan kita menempatkan diri dalam persekutuan. Dengan demikian kita tidak akan katakan Luson berguna, Luson pantas, lu lihat beta ini. Tidak. Tapi kita akan mengatakan kepada diri kita, kepada saudara kita, saudaraku, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kepada saudara dan kepada saya dan kepada semua orang, Allah telah memberikan karunia-Nya. Supaya ketika saya lihat saudara, saya bisa tersenyum. Dan senyum itu bukan senyum simpul, tapi senyum yang menyegarkan. Senyum yang membawa pembaharuan hidup. Senyum yang membawa pengharapan yang baru sebagai anak-anak Allah. Mari kita pulang dengan satu penyataan diri. Saya sudah diperbaharui oleh Roh. Saya telah menyadari segala karunia yang ada pada saya dan karunia yang ada pada orang lain. Saya harus hidup bersama dengan mereka dengan segala ketentuan-ketentuan yang Allah berikan. Amin.
Kita dengarkan lanjutan kesaksian dari vokal grup Mentari untuk pujian yang kedua.
Bapak, Mama, Saudara-saudari Jemaat Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Marilah bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu, kita mau menyatakan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diselibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kidung Jemaat nomor 238 bait 1. Bapak, Mama, Saudara-saudari Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam liturgi baptisan kudus. Pengajaran tentang baptisan anak-anak. Bapak, Mama, Saudara-saudari Jemaat, walaupun anak-anak kita tidak memahami tentang baptisan, tetapi janganlah kita lalai untuk membaptiskan mereka, sebab Allah telah memanggil mereka ke dalam perjanjiannya. Allah telah berfirman kepada Abraham, bapa segala orang percaya. Demikian juga kepada kita dan anak-anak kita. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Juga Rasul Petrus pernah menyaksikan itu tatkala dia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yesus Kristus menyambut anak-anak kecil yang dibawa kepadanya. Ia meletakkan tangan ke atas mereka serta memberkati mereka, seperti yang disaksikan penginjil Markus. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah sebagai seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sebab itu, anak-anak kecil yang adalah anak-anak Allah dan pewaris-pewaris kerajaannya haruslah dibaptiskan. Nasihat dan pertanyaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kamu telah mendengar bahwa baptisan kudus adalah titah Allah
sebagai tanda Allah mematrikan perjanjiannya kepada kita dan anak-anak kita. Sebab itu, hendaklah baptisan dipakai untuk maksud itu, bukan oleh sebab kebiasaan ataupun kepercayaan yang sia-sia. Bapak Mama sebagai orang tua dan saksi diwajibkan untuk mengajar kepada anakmu dalam hal ini mulai sekarang dan berangsur-angsur menjadi dewasa. Supaya menjadi nyata kehendak hatimu demikian, saya menjemput orang tua dan saksi, silakan berdiri. Majelis jemaat, teman-teman majelis jemaat yang ada di jemaat, saya silakan berdiri. Orang tua dan saksi, dengarkanlah pertanyaan-pertanyaan ini dan berikanlah jawabanmu kepada Allah. Pertanyaan pertama, apakah Bapak, Mama, saudara-saudari percaya bahwa berdasarkan atas janji Allah, anakmu diterima dalam perjanjiannya dan sebab itu harus dibaptiskan? Pertanyaan kedua, apakah Bapak, Mama, saudara-saudari berjanji akan mendidik anak ini di dalam iman akan Yesus Kristus dan dalam ketaatan kepada Tuhan sesuai dengan Alkitab dan pengakuan iman yang baru saja kita ikrarkan? Apakah jawabmu orang tua dan saksi? Baik. Ingat baik-baik, itu rumusan gereja. Tapi ikatan Bapak Mama bersama anak ini dengan Tuhan sudah terikat dari sekarang. Jemaat Tuhan, kita melakukan kidung jemaat 252 bait yang pertama. Jemaat Tuhan, saya persilakan bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, tumpangkanlah tanganmu ke atas anak ini, supaya ia memperoleh kehidupan kekal hanya daripadamu saja. Firman Tuhan berkata, dengan sukacita kami menimba air dari mata air keselamatan. Amin. Liora Sanjani Liukai, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Allah yang telah memanggil bersama-sama dengan kamu sekalian, dia berjanji untuk menyertai kehidupan kamu mulai dari sekarang
hingga kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Paduan suara Kompleks Pendidikan Kristen Kesatnana dipersilakan untuk pujian yang kedua.
Kita melakukan PKJ nomor 146 bait 1. Kekasih Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita mensyukuri berkat Tuhan. Mari ungkapkan syukur dengan memberi, sambil mengingat Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini Tuhan kami kembali mengucap syukur atas keselamatan, umur panjang, teristimewa napas hidup yang Tuhan beri kepada kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah Tuhan yang begitu indah dan sangat baik bagi kehidupan ini. Maka pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Bapa di sorga, Bapa yang baik dan Bapa yang setia di dalam kehidupan kami. Roh mempersatukan kami sebagai jemaat, menjadi satu ikatan damai sejahtera bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan untuk kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh persembahan kami demi hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Teristimewa hidup ini menjadi persembahan yang bawa harum di hadapan hadirat-Mu. Inilah kami ya Tuhan, hanya di dalam Kristus Tuhan kami, korban yang hidup itu, kami telah berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Amin. Kidung Jemaat nomor 236 bait 1 dan seterusnya. Oh
Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya atas nama Majelis Jemaat dan seluruh Jemaat Kemi Tebes Kobelete menyampaikan limpah terima kasih bagi Bapak, Mama Jemaat Tebes maupun Jemaat tamu yang untuk kebaktian pertama pukul 7 hari ini yang hadir dan beribadah sebanyak 401 orang, terdiri dari laki-laki 147 orang dan perempuan 254 orang. Kami percaya bukan hanya hari ini, tapi sepanjang hidup ini, kita selalu membawa diri kita dan keluarga kita bersekutu, beribadah kepada Tuhan, baik di rumah ibadah jemaat maupun di rumah-rumah jemaat. Yang kedua, kami juga tetap sampaikan kepada Bapak, Mama, dan Saudara bahwa setelah kami merampungkan semua hasil sidang, maka secara bertahap akan disampaikan kepada Bapak, Mama, Saudara semua untuk kita bergumul bersama-sama dalam menjalankan seluruh program pelayanan yang ada melalui warta jemaat dengan program-program dan juga rekomendasi serta rencana anggaran pendapatan dan belanja jemaat. Ini kami sampaikan kepada Bapak, Mama, dan yang terakhir, ini himbauan bagi kita sekalian. Janganlah kita keluar pada waktu doa syafaat. Itu mengganggu orang di samping kita. Tetapi juga apa artinya kalau kita tidak bersatu dalam syafaat kepada Allah. Ini saja dan terima kasih. Mari Bapak, Mama, dan Saudara semua kita bersatu dalam syafaat kepada Allah. Kita berdoa. Puji syukur kami angkat ke hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Karena kasih dan pimpinan-Mu, kami umat-Mu boleh bersekutu dan beribadah kepada-Mu. Pada hari ini, hari kemenangan-Mu atas maut bagi kami. Dalam persekutuan kami sudah menyatakan diri ikut bersaksi dalam puji-pujian, dalam persembahan-persembahan syukur kami, termasuk persembahan buah sulung yang kami bawa dari kebun-kebun kami. Kami juga percaya bahwa Tuhan tetap memimpin kami, menjaga, melindungi, dan memberkati kami dalam hidup kami di minggu yang baru ini, baik ketika kami nanti bersekutu dan beribadah di tiap-tiap rayon, maupun dalam segala tugas karya pelayanan kami. Ya Tuhan, ya Allah, kami memohon kepada-Mu, Engkau melihat kami semua yang hadir dengan pergumulan kami, dengan kesaksian yang telah Engkau nyatakan bagi kami melalui akta baptisan kudus bagi seorang anak kekasih kami, Liora Sanjani Liukai, anak sulung dari Bapak Yan dan Mama Oli Liukai yang disaksikan secara khusus oleh Bapak Yorim dan Mama Mercy Selat. Engkau memberkati anak ini, memberkati orang tua dan saksi, dan biarlah keluarga ini menjadi kesaksian selamat yang telah Engkau kerjakan bagi dunia melalui hidup keluarga mereka. Kami juga berdoa menyerahkan anak kekasih kami, Vento Devano Takneo, yang hari ini Bapak dan Mamanya membawa anak ini ke dalam rumah-Mu yang kudus setelah melewati 40 hari setelah kelahirannya. Biarlah kedua orang tuanya Tuhan berkati, sehingga dapat memelihara anak ini dan anak-anak mereka yang lain dengan baik, tapi juga mengajarkan anak ini dalam kasih dan kebenaran-Mu sendiri. Kami semua sebagai Bapa dan Mama, orang tua di tiap-tiap keluarga kami, tolong kami dengan kuasa hikmat dan wibawa surgawi-Mu, sehingga setiap anak yang Engkau taruh dan percayakan di atas pangkuan dan pengasuhan kami boleh didik mereka mengenal dan mengakui Engkau sampai pada akhir hidup ini. Terima kasih banyak ya Allah, ya Bapa. Kami juga berdoa bersama, menyerahkan akan sukacita dari umat-Mu terhadap berbagai-bagai berkat yang mereka terima dalam hidup mereka
sepanjang minggu yang telah lewat maupun minggu yang baru ini, termasuk berkat hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan. Tuhan menerima segala ungkapan syukur dan tanda janji mereka. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang datang dalam ketulusan hati dan janji setia tetap berpegang padamu. Kami juga berdoa menyerahkan pergumulan jemaat-Mu untuk berbagai-bagai masalah yang dihadapi, termasuk sakit penyakit dan hari tua. Orang-orang tua kami, Tuhan tolong mereka, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan juga ulurkan tangan kasih-Mu, rangkul mereka, beri mereka kekuatan dan kesembuhan daripada-Mu. Secara khusus kami menyerahkan hamba-Mu, Bapak Barnabas Nabuasa yang sementara sakit dan dirawat di rumah. Tuhan Engkau menolong, memberkati, dan biarlah ia juga membawa dirinya untuk mendapatkan perawatan secara medis. Terima kasih banyak ya Allah, ya Bapa. Engkau kenal kami semua dalam doa dan pergumulan kami. Karena itu hamba mohon Tuhan rangkul kami semua. Ikat kami semua dalam berbagai tanggung jawab kehidupan kami. Juga dalam doa yang tidak terputuskan kepadamu. Menurut doa yang Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi berikanlah kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan kita berdiri dan kita menyanyikan rohani semua karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila Engkau dipakainya. Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, setiap karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada kamu haruslah dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Roh-Nya membimbing kamu agar setiap pelayanan kamu mendatangkan berkat bagi sesama dan dunia ini. Siapkanlah hatimu, saudara-saudariku,
dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan setia dari Allah Bapa, berkat dari Sang Anak dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai kamu, kini dan selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri, kita melakukan Mars Gemit. Di bumi Indonesia engkau berdiri, mengemban tugas mulia, dan dalam ketaatan kepada Kristus, yakni
besar.